Oh, dapat ya. Jadi gitu teman-teman, ada pertanyaan tuh, saya bentar ngepen apa. Aku tuh kalau aku kan ku ya hero-hero epic sih. Hero ku aku seneng pakai Hanabi, jadi aku paling mas ketemu Amon, jadi aku band Amon aja. Ya aku memang nggak sejago kayak teman-teman lah yang pro player yang udah imo gitu, nggak. Aku hanya main game untuk santai-santai aja dulu, kita refreshing gitu, karena main game itu ya esensi dasarnya ya buat kita santuy gitu, jangan sampai kebawa emosi. Ya buat apa kita main game tapi kok malah emosi gitu kan, nggak enak juga gitu kan, kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau main game itu santuy-santuy aja ya, meskipun aku juga sering ketemu tim-tim poke, tim apa, tim AFK lah, ada aja tingkahnya kalau solo rank gitu. Tapi ya udah, ini kan aku juga nggak mungkin bisa ngejar kayak apa, pro player umurku udah jauh, udah tua. Siapa musuhnya? Aduh, musuh Estes lagi. Healnya Estes tuh loh. Deres gitu teman-teman. Itu ada pertanyaan, Bang, kenapa dulu waktu kecil pengen cepet-cepet dewasa, tapi pas udah dewasa ya Allah gini amat ya, jadi dewasa pengen balik lagi jadi anak kecil deh. Kenapa ya? Oh, kenapa kamu kok pengen balik lagi ke masa kecil? Coba, coba kenapa teman-teman? Coba teman-teman jawab-jawab dulu mungkin di kolom komen. Nih aku jawab nih ya. Bang, kenapa dulu waktu kecil pengen cepet-cepet dewasa? Pas udah dewasa, ya Allah, gini amat ya jadi dewasa, pengen balik jadi anak kecil lagi deh. Kenapa? Karena kalian itu di masa kecil itu kan kebanyakan orang itu punya memori-memori indah. Hidup tinggal main, makan udah ada yang nyediain, uang juga udah ada dari orang tua. Jadi hidup kalian kan cuma waktu kecil hanya main, belajar gitu aja. Sedangkan pas dewasa ya mikirin gaji lah, pendapatan, belum lagi bayar kos-kosan dan sebagainya, sehingga otak itu bawaannya pengen merefresh kenangan di masa lalu yang bikin tenang, bahagia. Itu yang bikin kamu kenapa di dewasa ini pengen balik ke zaman anak kecil ya gitu. Ya itu udah wajar sih teman-teman. Aku juga dulu pernah ngalamin kayak, aku tuh memori paling indah aku itu waktu SMP gitu. Bahagia banget aku waktu SMP. Kerjaan gue SMP cuma apa sih, cuma main PB, point blank, terus sorenya main bola sama teman-teman, uang jajan udah ada, bawa bekal, makan aman, nggak mikir biaya, ada gitu. Itu kenangan yang indah memang. Ntar boy, musuhku lain lah coy. Itu teman-teman, jadi ya nikmati aja, ya itu udah proses hidup ya kayak gitu. Itu teman-teman. Woi, 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 woi. Ambil, kita ambil. Set. Nah, itu loh enaknya Hanabi tuh, dia bisa nyolong apa? Kelomang. Apa sih sebetulnya kelomang apa ya? Kelomang nggak? Inilah aku malesnya lawan Estes tuh kayak gini. Healnya tuh deres banget coy. Nah, nah tuh, tuh. Nih aku nggak tahu ya, aku kok masih ini ada war. Bantu, bantu, bantu. Walah kok rame. Tak kira cuma Hanabi doang. Nah, enaknya, aduh, kabur, kabur, kita kabur. Ya, timnya oke lah, timnya nggak jago timnya. Jadi gitu teman-teman. Ya, nggak apa-apa sih. Kita memang dulu itu udah apa ya, semua orang tuh pasti udah ngalamin lah guys. Kayak keinget kenangan masa kecil itu biasanya karena pada saat masa dewasa itu tuh dia mengalami banyak tekanan, nggak kayak waktu apa, saat kecil kan nggak ada tekanan. Tekanannya apa sih, paling cuma belajar waktu ujian doang biasanya, umumnya anak-anak lo ya kayak gitu. Ada ya coy tuh teman-teman.
Jadi biasanya kalau biar dewasa ya teman-teman mungkin ya cari aja kebahagiaannya waktu dewasa apa. Mungkin kalau kamu yang punya hobi bisa menyalurkan hobi, entah itu hobi lari, kan sekarang tuh banyak tuh orang-orang hobinya lari ya, kamu bisa ikut atau apa kan, punya rezeki sisihkan buat diri sendiri, tapi jangan boros-boros juga, tetap harus nabung buat masa depan tuh teman-teman. Wih. Terus juga buat teman-teman yang masih pelajar, nikmati masa sekolah kalian. Karena beneran guys, kalian nanti kalau udah dewasa tuh pasti nggak tahu kenapa kadang keinget kenangan waktu SMA gitu, percayalah. Dulu aku awalnya mengira enggak lah, enak waktu dewasa lah, bisa beli ini. Kalau udah dewasa kan bebas gitu kan, nggak bisa diatur orang tua, bebas gitu kan, mau ngapain aja. Nah, tapi ternyata waktu dewasa capek juga jadi dewasa coy. Oh ini mana Lailanya? Oh itu Lailanya. Woi, Laila, pelan-pelan Laila. Aku tuh nggak tahu ya guys ya, nggak tahu kepikiran kayak pakai Hanabi Skypiercer tuh asik kayaknya. Ada Laila, Lailanya ini sembunyi terus ya. Ya gini guys, permainannya tim Pokemon. Set, nah itu. Tuh, asem terus banget ya, nggak mati-mati. Mati kok. Terus banget Esther, gak mati-mati dari tadi. Dah. Sky Piercer. Nah, nggak tahu, aku suka ada Sky Piercer gitu. Kayak lucu dus gitu, kayak meledak gitu. Ya gitu lagi tim Pokemon. Jadi kalau kalian mau bersama aku ya harap bersabar aja. Aku nggak sejago pro player. Karena saya nggak sering main juga tiap hari itu, ya hanya untuk hiburan doang itu teman-teman. Kalau mau tanya-tanya kulit aja kalau komen. Sendal. Woi. Tahu nih, ada nanya apa lagi tuh? Ntar guys, ku bacain lah di rambut romangku. Waduh, ada canggih. Rame coy. Ada rame apa-apa. Mati. Apa tuh? Gua baru lulus apa sih tulisannya? Gua baru lulus sekolah kurang lebih 3 bulanan, udah kangen banget sama teman-teman sekolah ya, apalagi di tempat kerja belum nemu teman yang sama pas masih sekolah. Jadi guys, memang beda teman di sekolah sama teman kerja. Jadi jangan disamakan tempat kerja sama di sekolah gitu. Karena kenapa? Tempat kerja yang punya khususnya orang cari kerja. Beda, kalau kalian sekolah kan memang ada teman mainnya. Nah kalau orang kerja tuh jarang. Ya memang ada sih 1-2 orang bisa ketemu teman main di tempat kerjanya, tapi ya jangan jangan nyari teman main tuh dari teman kerja, kadang susah gitu. Terus juga apa, kenapa itu pertanyaannya, kenapa ya waktu lulus sekolah itu bawaannya kangen gitu sama temen sekolah padahal baru lulus gitu ya, karena kalian masih terjebak di kenangan masa lalu yang menyenangkan saat sekolah gitu. Karena kan waktu sekolah kan aku bilang masa sekolah itu masa-masa hanya mungkin kebanyakan siswa itu tinggal belajar sambil main sama belajar gitu doang toh. Nah jadi ya gitu, kenapa kalian terjebak di masa lalu gitu. Intinya kenapa teman-teman itu kok masih kangen
masa sekolah padahal baru lulus ya, karena teman-teman kaget aja di dunia yang baru, nggak kayak dunia sekolah. Kalau waktu kalian masih pelajar kan kalian hanya fokusnya hanya belajar sama bermain. Nah kalian setelah lulus kan tambah lagi bebannya, bekerja cari uang, belum lagi di ekonomi kayak gini kayak gitu. Makanya kamu bingung, kangen, teringat lagi, refreshing masa lalu. Kau Laila, mati kau Laila. Ya Allah, mati aku. Gitu. Oke, memang aku. Jadi itu jawabannya. Intinya apa? Kenapa kamu masih kangen masa SMA setelah lulus sekolah? Ya karena kalian kaget aja sama dunia baru, dunia kerja. Apalagi mungkin buat teman-teman yang belum ada rezeki lanjut kuliah gitu. Kalian terjebak di masa lalu, kenangannya indah, hanya main gitu kan. Tuh. Nah, kok nggak diambil? Ambil lah. Boleh nggak sih guys sebenarnya ngambil kayak gini tuh? Kok kadang aku lihat ada yang bilang nggak boleh, tapi aku kok lihat di MPL kok boleh gitu ngambil buff gini. Aku nggak tahu. Turret bawah. Kabur. Siapa lagi? Coba nyala apa gitu. Ntar guys, aku baca lagi nih guys. Sabar. Darahku habis. Canggih tuh males itu aku. Lu Yusung, jauh banget tuh. Jauh banget Yusung ngambil sana. Loh, mati. Apa itu? Cara dekat atau mulai kenalan ke cewek lewat medsos gimana sih? Kalau dari nggak kenal langsung DM boleh nggak? Atau harus nunggu dulu? Dari segi fisik ceweknya sepertinya gue cukup, minusnya grogi kalau deket sama cewek. Jadi gini guys, dari pengalamanku, aku nggak rekomendasi kamu itu kenalan sama cewek yang dari aku ya, ini saranku ya. Saranku, aku nggak ngerekomendasiin kamu itu deket sama cewek yang kamu nggak pernah lihat di dunia nyata gitu. Apalagi kamu lihat hanya dari profil sosmed gitu kan, dari profil sosmed doang gitu. Takutnya dia tuh hode guys, atau cowok yang nyamar jadi cewek, kamu mau kayak gitu? Atau enggak kadang namanya di sosmed gitu ya. Namanya di sosmed itu kan banyak filternya juga, takutnya nggak sesuai ekspektasi kalian, malah kalian sendiri yang rugi gitu, terus kalian menghujat ceweknya kalau memang dia cewek bener, kan kasihan juga. Jadi saranku yang pertama nggak usah nggak usah deketin cewek dari sosmed gitu kalau kamu nggak pernah lihat orangnya langsung gitu. Jangan terlalu percaya juga sama sosmed gitu. Kalian harus pastikan juga, takutnya kalian berekspektasi tinggi tapi ternyata nggak sesuai. Nah, tuh. Nah kan, mampus. Wih, darah aku tinggal dikit gitu. Tuh. Ya, terus gimana cara deketin cewek gitu? Ya kalian gampang sih guys. Kalian kalau deketin cewek ya, tips dari aku nih. Cara deketin cewek, kalian itu jangan kayak cowok sagapung atau cowok yang nafsu gitu. Kalau memang dia cantik ya sudah, tapi kan harus dijaga image. Kalian harus pakai konsep teori namanya layangan atau teori layangan. Kalian tahu kan layangan gimana biar supaya tinggi? Ya tarik ulur. Ya kalian juga gitu dalam hubungan, kalian harus tarik ulur. Kadang fast respon, kadang enggak. Bikin seakan cewek itu penasaran. Pas awal PDKT itu kalian jangan terbuka macem-macem gitu loh. Nah kayak gitu teman-teman. Terus buat cara
cari topik obrolan pada saat PDKT itu gimana. Kalian gini teman-teman, dari pengalamanku dulu, aku lihat dulu nih ceweknya suka apa. Misalnya ceweknya nih suka K-pop, aku nggak suka K-pop, ya mau nggak mau aku harus mulai paham K-pop dikit-dikit. Misalnya dia tuh suka BTS nih ceweknya, nah aku bilang aku suka Blackpink gitu, pasti dia akan nyambung. Karena kenapa guys, kalau kita ngobrol sesuai dengan topik yang disukain lawan bicara kita, dia cepat atau lambat akan nyaman, karena akan ada namanya kesamaan gitu. Nah itu teman-teman saran dari aku, kalian carilah topik yang dia sukai gitu tuh teman-teman. Wih lah, mana musuhnya? Tadi dapat nggak sih aku? Oh ini STS. Dapat kau. Terus banget deh. Apa? Kampus, wipe out. Nah gitu teman-teman. Jadi juga pada kalau deketin sama cewek itu juga jangan terlalu terbuka juga. Kalian juga harus biar cewek itu bikin penasaran gitu. Kalian juga pertanyaannya jangan yang monoton kayak kamu udah makan belum, itu terlalu apa ya, sudah terlalu umum lah. Apalagi kalian masih PDKT, biarin dia udah gede mau makan, kalau udah makan apa belum, kalau lapar pasti dia makan tuh. Terus topik apa lagi ya buat deketin cewek biasanya aku dulu ya, kamu biasanya kalau aku sih kadang-kadang aku selepin kayak ngerosting dia dikit-dikit gitu tuh. Terus kalau woi sebentar ah, masih kau canggih ih, pedes banget canggih itu teman-teman. Apalagi ya, terus kalau wah cepet deh cooldown ultinya canggih. Wih, win kita guys. Tuh. Pokoknya saran dari aku buat kamu teman-teman, jangan PDKT sama cewek yang kamu belum tahu fisiknya gimana. Jangan kamu lihat di sosmed kelihatan cantik, itu belum tentu dia itu di dunia nyata juga cantik sesuai ekspektasi kamu. Takutnya bukan bilang aku cewek itu jelek, takutnya kamu aja yang ekspektasinya tinggi gitu. Apalagi kan di sosmed tuh banyak filter gitu kan. Tuh.